lain sebagainya bisa menyebabkan kita ketiduran, kesiangan, matahari udah naik, kita baru bangun. Kerjakan sholat fajar 2 rakaat. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, baru lanjut dengan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah fajar, di mana ada perdebatan di antara kita, di tengah-tengah umat. Sholat fajar itu dikerjakan sebelum azan subuh atau setelah azan subuh. Ada sebuah artikel yang menyebutkan ini, di mana dia mengambil pendapat tentang sholat sunnah fajar dikerjakan setelah azan subuh sebelum iqamah, dan ia menyalahkan pendapat yang lain. Namun dari beberapa dalil yang kita kumpulkan, ternyata sholat sunnah fajar ini tidak hanya 2 tadi waktu boleh dikerjakan sholat sunnah fajar ini. Ternyata ada 5 setidaknya, di mana kita bisa mengerjakan sholat sunnah fajar ini. Gimana itu? Ya, kita akan bahas ini dari awalnya. Bicara kita sholat sunnah fajar, tentu ini berkaitan dengan sholat fajar itu sendiri, yaitu sholat subuh, sholat fajar, yaitu salah satu dari sholat wajib yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan sholat subuh, sholat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini sholat subuh ataupun sholat fajar. Lalu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar ini yang kita kenal dengan sholat sunnah fajar, yang tadi didebatkan sebelum azan subuh atau setelah azan subuh. Dan jika kita mau definisikan ini secara mau lebih utuh lagi, bisa aja dengan bahwa sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat subuh. Sholat fajar ini, sholat sunnah fajar ini memiliki banyak keutamaan, hingga disebutkan Nabi SAW itu nggak pernah meninggalkannya, baik itu secara sembunyi maupun terang-terangan. Jadi Nabi nggak pernah meninggalkannya ini. Ini dari Ummul Mukminin. Dan berkaitan dengan sholat sunnah fajar, disebutkan salah satu keutamaannya itu adalah bahwa pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disebutkan dari
Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, rak'atal fajri khairum min dunya wa ma fiha. Beliau menyatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Keutamaan ini hampir sama seperti orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga, di mana mereka diberi ganjaran dengan surga seperti yang bisa ia bayangkan di dunia. Jadi dunia dan seisinya. Lalu Allah tambah dengan 10 kali dengan dunia dan isinya. Sementara orang yang sholat sunnah fajar tadi itu mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi hampir mirip. Cuman bedanya orang yang terakhir masuk surga itu dia mendapatkan surga ya tok seperti itu, dunia dan seisinya, dan ditambah Allah 10 kali lipatnya. Namun jika orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka ia seperti mendapatkan dunia seisinya. Itu pun lebih baik. Jadi setiap harinya itu dia dapatkan hal yang sama dan itu terus nambah. Beda orang yang terakhir masuk surga tadi, ya itu aja, nggak nambah lagi. Namun orang yang sholat sunnah fajar, dia surganya terus tambah. Ini seperti bayangannya. Jadi bisa dibayangkan aja seperti itu. Ini salah satu daripada keutamaannya. Karena begitu keutamaannya, jadi wajar jika terjadi perbedaan pendapat, terjadi ikhtilaf di kalangan umat, kapan dilakukan, sebelum azan subuh atau habis azan subuh. Jadi kalau kita telusuri dalil-dalil, wajar ada perbedaan ini. Sehingga nggak perlu didebatkan, apalagi sampai saling menyalahkan. Karena dua-duanya ini berpegang pada dalil yang sah, syahih, dan pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan waktu pengerjaannya itu tidak hanya 2 pilihan, tapi ada 5 pilihan setidaknya. Jadi dari dalil yang dikumpulkan ini, nanti kita bahas, ada 5 setidaknya pilihan waktu yang bisa dikerjakan sholat fajarnya, sholat sunnah fajarnya ini. Tinggal menyesuaikan kita dalam kondisi seperti yang mana. Nggak perlu saling menyalahkan. Kapan aja waktu yang 5 tadi nih, 5 waktu sholat sunnah 2 rakaat fajar. Yang pertama, ini yang pendapat tadi, bahwa dikerjakan itu sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Artinya, sholat sunnah 2 rakaat fajar ini dikerjakan pada waktu sahar. Atau kita kenal ini namanya waktu bersahur ketika akan mau puasa. Jadi, Nabi SAW pernah mengerjakan di waktu sahar, di waktu sebelum azan subuh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika Nabi SAW selesai sholat 2 rakaat fajar dan aku sudah bangun, maka beliau mengajakku berbincang, dan jika aku belum bangun, beliau tidur lagi. Jadi beliau tidur lagi setelah sholat sunnah fajar. Dalam hadis lain dari riwayat Abu Hurairah juga disebutkan
bahwa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring dengan posisi miring ke kanan. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor 385 nomor hadisnya. Dalam hadis ini menyebutkan tidurnya itu, sunnahnya itu tidurnya itu miring ke kanan setelah sholat fajar 2 rakaat. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa tadi di hadis yang pertama disebutkan ketika beliau Ummul Mukminin terbangun, beliau mengajak berbincang, jika tidak beliau tidur lagi. Dan dalam kesempatan yang lain beliau juga menyebutkan bahwa setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbicara denganku jika ada keperluan, dan jika tidak ada maka beliau ke masjid untuk sholat subuh. Ini diriwayatkan dari Sunan At-Tirmizi nomor hadis 383. Jadi disebutkan di sini bahwa sholat fajarnya ini sebelum azan subuh, dan ini sholatnya ini sholat yang menyambung daripada sholat malam beliau. Disebutkan di Sahih Muslim bahwa Nabi SAW itu pernah sholat habis sholat Isya yang biasa disebut at-tamah hingga waktu fajar. Beliau melaksanakan 11 rakaat, setiap 2 rakaat beliau salam, dan beliau melakukan witir 1 rakaat. Jika muadzin sholat fajar telah diam dan fajar telah jelas, sementara muadzin telah menemui beliau, maka beliau melakukan 2 kali rakaat sholat ringan. Kemudian beliau berbaring di atas rambung sebelah kanan hingga datang muadzin untuk iqamat. Jadi beliau ini tidur setelah sholat fajar yang dikerjakan pada waktu syahar. Disebutkan tadi di waktu at-tamah, di ujung malam menjelang syahar. Setelah itu beliau tidur lagi. Karena pada waktu di zaman Nabi ada 2 kali azan subuh, azan fajar, yaitu fajar kajib dan fajar siddiq. Fajar siddiq ini yang kita sebut dengan azan subuh. Fajar kajib ini fajar ketika waktu masuk sahar. Orang yang sholat malam itu berhenti, sambung masuk ke sahar. Kalau dia puasa maka dia bersahur di situ. Dan Nabi di sini menyambungnya dengan sholat fajar. Dan setelah itu beliau tidur lagi. Dan bangunnya nanti ketika qomat. Ketika muadzin qomat datang. Ini yang disebut menyambung daripada sholat malam. Sehingga ada dalam hadis seperti di Sahih Muslim disebutkan bahwa sholat beliau ini sholat 13 rakaat. Padahal Ummul Mukminin menyebutkan bahwa beliau biasa mengerjakan sholat malam itu baik Ramadan maupun di luarnya itu sebanyak 13 rakaat, termasuk 2 rakaat fajar. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Karena menjelang di ujung di at-tamah, di ujung malam menjelang subuh, yaitu di waktu sahar, sehingga disebut digabungkan dengan sholat 13 rakaat. Kenapa kita bisa bilang ini sholat fajar bisa dikerjakan pada waktu sahar? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kok bisa sholat fajar tapi dikerjakan pada waktu sahar, yaitu pada waktu syahur? Tadi sudah disebutkan bahwa pada waktu sahar
Ini juga kita kenal sebagai waktu sahur pada waktu kita akan berpuasa. Di sini sebenarnya udah muncul fajar, yaitu namanya fajar kadzib. Itulah azan pertama yang seringnya ini diazankan oleh Ibnu Maktum. Tapi kadang juga Bilal juga melakukan di azan ini karena mereka bergantian. Waktunya ini kapan? Ini bisa 15 sampai 30 menit. Atau dalam hadis lain itu ada kadang disebutkan bacaan 60 ayat Al-Quran. Jadi 60 ayat Al-Quran, panjangnya membaca itulah waktu sahar. Kalau di langit, tandanya fajar kadzib itu adalah fajarnya itu memanjang atau tinggi seperti ekor serigala, itu dalam hadisnya. Sedangkan fajar syidik itu dia udah melebar di ufuk mata. Itulah yang disebut benang putih di atas benang hitam. Itu waktu yang pertama sebelum azan subuh. Jadi jelas dalilnya orang yang sholat fajar sebelum azan subuh. Lalu yang kedua, yaitu waktunya orang mengerjakan sholat sunnah fajar ini setelah azan subuh sebelum iqamah. Kalau di sebelum iqamah ini rasanya banyak dalil yang bisa digunakan, dan termasuk artikel yang menyalakan tadi, ya ini mengungkapkan dalil-dalil ini. Disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika mendengar azan subuh maka Rasulullah SAW sholat 2 rakaat fajar dengan meringankan keduanya. Jadi sholat fajarnya ini dikenal juga dengan sholat fajar, sholat yang ringan. Karena saking singkatnya sampai Ummul Mukminin bertanya dalam hatinya, apakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis 1189. Ini yang kedua, ada 2 pendapat juga. Ada yang sholat subuh itu di awal fajar. Jadi sholat fajarnya itu ringan, langsung sholat subuh. Namun ada yang kedua, sholat fajar tapi agak panjang waktunya, baru sholat subuh. Jadi sholat subuhnya nanti itu selesainya itu bisa udah terang. Jadi menjelang terang baru dimulai sholat subuh. Ini di Sunan At-Tirmizi disebutkan bahwa dari riwayatnya Rafi bin Kadi, ia menyebutkan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholatlah subuh ketika agak siang, karena itu lebih banyak pahalanya. Ini disebutkan di Sunan Tirmizi nomor hadis 142. Hadisnya juga disahihkan. Abu Isa menyebutnya ini hasan sahih. Jadi banyak juga hadis tentang yang menyebutkan sholat subuhnya ini sampai agak terang, karena itu pahalanya yang besar. Ada juga di Sunan An-Nasai nomor hadis 546. Kita yang di Indonesia umumnya mengambil yang pertama, di mana sholat subuhnya itu segera setelah azan subuh, di mana sehingga sholat sunnah fajarnya itu sholat yang ringan. Namun ada juga masjid yang mengambil pendapat kedua, itu dengan memberikan jeda waktu yang agak panjang antara azan subuh dengan iqomahnya.
bisa sampai 30 menit. Jadi kalau kita ke masjid, biasanya ada waktunya, dikasih timernya itu dari azan subuh sampai iqamatnya itu 30 menit baru iqamat. Ini mengambil pendapat yang ini. Kalau yang pendapat kedua ini biasanya di mazhab Hanafi. Kalau mau lihat ini di Turki biasanya ngambil sholat subuhnya ini mulai agak terang. Kalau mau lihat itu bisa dilihat ini di YouTube, di artis kita yang biasa melancong ke negeri-negeri Islam seperti Turki. Kayaknya siapa artis kita? Oh, Arie Untung ya. Beliau ada dalam videonya itu tentang sholat subuh di Turki yang agak siang. Bisa jadi lihat di YouTube-nya. Jadi seperti negeri Turki ngambil pendapat yang kedua ini. Jadi pendapat yang kedua bahwa sholat sunat fajar itu dikerjakan setelah azan subuh. Itu ada dua. Yang pertama bersegera, ada yang memanjangkannya sampai langit agak terang. Lalu waktu yang ketiga yaitu di mana sholat fajar itu dikerjakan setelah sholat subuh. Jadi ini disebutkan dari riwayatnya Muhammad bin Ibrahim dari kakeknya Qais, di mana ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar lalu iqamah dikumandangkan. Lalu aku kemudian sholat subuh bersama beliau. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan mendapatiku sedang sholat. Maka beliau pun bersabda, wahai Qais, tunggu. Apakah engkau mengerjakan 2 sholat bersama kami? Lalu Qais menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya aku belum mengerjakan 2 rakaat sebelum fajar. Lalu beliau bersabda, kalau begitu silahkan. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 387. Nabi SAW menyilahkan Qais untuk melanjutkan sholat fajar yang belum dikerjakannya. Sementara beliau udah sholat subuh bersama Nabi SAW. Ini bisa peruntukannya bagi kita yang mungkin ketika ke masjid mau sholat subuh ketinggalan sholat fajarnya. Jadi nggak perlu kita buru-buru atau mau menjelang sholat subuh jemaah kita paksakan untuk sholat sunnah fajar. Nggak usah. Kalau memang udah nggak dapat, udah sholat subuh aja dulu berjamaah bersama jamaah. Lalu nanti setelah sholat berjamaah subuhnya, lanjut sholat sunnah fajarnya. Dalilnya ini, dimana dia sholat fajarnya setelah sholat subuh berjamaah. Jadi kalau ketinggalan sholat sunat fajar nggak sempat, nggak usah ngerasa rugi. Nanti sholat sholat fajarnya setelah sholat subuh, sepanjang belum terbit matahari. Nah, ini pula catatannya, sebelum terbit matahari. Kenapa? Karena ada yang keempat. Yang keempat, ini sholat fajarnya ini dikerjakan pada waktu setelah terbit matahari. Ini dari riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa belum melaksanakan 2 rakaat fajar
hendaklah dia melaksanakannya setelah terbit matahari. Ini juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 388. Kok bisa sholat fajarnya dikerjakan setelah terbit matahari? Ini mungkin bagi orang yang tertinggal sholat subuhnya. Mungkin dia bangun, dia sholat subuh, ketika selesai sholat subuhnya, itu matahari terbit. Atau setidaknya dia sholat subuh, masih dapat 1 rakaat sebelum terbit matahari. Jadi, subuh ia dapatkan, tapi sholat fajarnya nggak dapat. Lalu kapan sholat fajarnya? Sholat fajarnya dikerjakan setelah terbit matahari. Kapan itu? Kalau mengikuti beberapa pendapat ulama, setelah terbit matahari itu setelah matahari kira-kira sehasta. Bisa dilihatkan gini, kira-kira sehasta, baru nanti masuk sholat fajarnya. Jadi setelah matahari terbit, kira-kira udah naik sepenggala atau udah lebih terbit matahari sempurna, laksanakan sholat subuh, sholat fajarnya. Ini yang keempat. Jadi bedanya antara yang ketiga dan keempat sama-sama dikerjakan setelah sholat subuh, tapi jika yang ketiga masih dapat sholat fajarnya sebelum terbit matahari, sementara yang keempat ini sholat fajarnya nggak dapat lagi sebelum terbit matahari, maka dikerjakan setelah terbit matahari. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, yaitu sholat fajarnya dikerjakan sebelum sholat subuh, tapi setelah terbit matahari. Kok bisa? Ini bagi kita yang mungkin kesiangan. Bangunnya itu udah terbit matahari. Mau sholat subuh dulu? Nggak usah. Sholat fajar dulu, baru lanjut sholat subuh. Apa dalilnya? Disebutkan dari Nafi bin Zubair, dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika dalam perjalanan, siapa yang akan menjaga kita pada malam ini, agar kita tidak tertidur dari sholat subuh? Lalu Bilal berkata, aku ya Rasulullah. Tidak tahunya kemudian waktu sudah dekat terbit matahari, telinga mereka tertutup sehingga mereka terbangun karena sengatan terik matahari. Dan mereka terbangun dan dia berkata, berwuduklah. Jadi Nabi SAW sebutkan berwuduk. Kemudian Bilal azan. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Dan para sahabat ikut sholat fajar 2 rakaat. Setelah itu mereka sholat subuh semua. Ini disebutkan di Sunan An-Nasai nomor hadis 620. Ini disebutkan dalam hadisnya ini. Dalam hadis yang lain disebutkan ini dalam perjalanan safar, di mana orang-orang pada tertidur semua sampai terbit matahari, sampai udah panasnya matahari baru terbangun. Jadi nggak perlu buru-buru. Dan beliau juga menyebutkan azannya juga nggak buru-buru, wudhunya nggak juga buru-buru. Laksanakan sholat fajar 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, iqomah, baru sholat subuh. Ini yang dicontohkan Nabi SAW, yang disebutkan Nabi SAW. Jadi dari pembahasan 5 waktu sholat fajar ini, kita bisa berkesimpulan bahwa begitu utamanya,
begitu besar keutamaan sholat fajar sampai disebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan saking utamanya juga, bahkan ada 5 waktu yang digunakan untuk sholat fajar ini. Jadi sayang untuk dilewatkan, diberi kemudahan waktunya. Bagi yang sholat malam di ujung waktunya, dia bisa mengerjakannya menyambung setelah witirnya, hingga dia bisa tidur dulu sebelum sholat subuh. Yang kedua, bisa sebelum sholat subuh, baik yang subuhnya awal maupun yang mengakhirkan. Ada yang ketinggalan sholat subuhnya, langsung berjamaah, bisa sholat fajar yang dikerjakan setelah sholat subuh. Bagi yang nggak dapat sebelum terbit matahari sholat fajarnya, hanya dapat sholat subuhnya, kerjakan di setelah terbit matahari sholat fajarnya. Subuhnya pun ketinggalan, sebelum terbit matahari nggak dapat, kerjakan sebelum sholat subuh, sholat subuhnya dikerjakan juga setelah terbit matahari. Kapan bangun ya di situ kerjakan, karena memang nggak ada dosa orang yang terlupa, tertidur, nggak catat itu. Jadi silahkan aja. Kalaupun nanti ada kita di antara kita yang ketiduran malam, mungkin banyak pikiran lagi, banyak kerjaan, ataupun nggak bisa tidur dan lain sebagainya, bisa menyebabkan kita ketiduran, kesiangan, matahari udah naik, kita baru bangun, kerjakan sholat fajar 2 rakaat. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, baru lanjut dengan sholat subuh. Mudah-mudahan ini bisa menjawab perbedaan di tengah umat tentang sholat fajar ini. Sholat sunnah fajar 2 rakaat itu dikerjakan sebelum azan subuh atau setelah sebelum azan subuh atau setelah azan subuh. Jawabannya dua-duanya benar, dan malah ada waktu lain lagi yang bisa digunakan jika dengan kondisinya kita ikut dengannya. Kita kesiangan, bisa mengikuti waktu yang kelima. Jadi kelihatan di sini bahwa Islam itu mudah. Islam itu memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk mendapatkan pahala, memudahkan kita untuk mendapatkan keutamaan. Tinggal bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya. Mungkin ini aja, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Jikapun ada yang benar dari yang disampaikan ini, itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Silahkan, jika ada pendapat saya yang salah, mohon diingatkan, disampaikan, dan bisa mengambil pendapat yang lebih benar. Dan ini wujud kita saling mengingatkan, saling berdiskusi, saling belajar untuk bagaimana umat kita ini bisa bersatu bersama dan berkumpul di surga yang terbaik nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.